Setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu sekali setiap ada 2 yang minggu panen. ada yang panen. Nah, salah satu pesertanya itu juga dia pengen bikinnya di atas rumah. Gitu. Jadi memang untuk skala kecil lah, gitu, skala yang rumah tidak tangga terlalu lah besar. mungkin ya. Rumah tangga, betul. Itu bisa. Satu buah itu secara HPP-nya itu sekitar 10.000. Karena hobi, Berkebun, terus akhirnya kita otodidak, belajar sendiri by YouTube. Per kilonya kurang lebih 37.000. 37.000 untuk yang ini itu. Nah, yang Dalmatian ini memang agak mahal sedikit, jadi per kilonya ini 40.000. Dalmatian ini termasuk yang favorit kalau di kita, gitu, karena dari segi kemanisan, tekstur, terus bentuknya unik tuh. Tanaman itu kita cuma ambil satu buah. Kenapa? Karena kita ngejar di kualitasnya, Mas. Kualitasnya. Kualitasnya baik dari segi rasa maupun dari segi kemanisan. Sobat Culture, kita sudah ada di kebun melon premium hidroponik di kebun Uni Java. Kita akan ketemu dengan Mas Sarif sebagai pengelolanya. Halo Mas Sarif, selamat pagi. Pagi Mas, selamat datang di Uni Java Farm. Uni Java Farm ya. Ini melon semua. Melon semua. Insya Allah. Apa istimewanya ini Mas? Kita di sini yang kita budidayakan melon premium, gitu. Jadi memang kita khusus marketnya untuk wisata petik. Wisata petik. Itu ada berapa jenis melon di sini? Yang kita tanam di sini ada 12 jenis minimal, gitu. Kita masih mau coba beberapa jenis lagi, tapi yang sudah berjalan dan sudah kita setting ada 12 jenis melon. Ada 12 jenis melon. Ada 12 jenis melon. Nah, nanti Sobat Culture, sebelum kita ngobrol lebih jauh, saya ingin tahu kebun melon premium ini itu seperti apa. Jadi Mas Sarif, nanti mungkin saya dibimbing ini untuk jalan-jalan. Boleh. Karena setahu saya ini setiap targetnya ya, setiap seminggu sekali ada yang panen. Setiap 2 minggu. Setiap 2 minggu sekali ada yang panen. Ya, jadi nanti Sobat Culture bisa ke sini ketika panen dan bisa langsung petik, bisa langsung menikmati. Betul. Nah, satu melon itu rata-rata dia panen usia tanamnya dari tanam? Untuk usia tanam rata-rata sekitar 70 hari. 70 hari. Rata-rata 70 hari. Nah, di kebun ini itu tadi dijelaskan saya sempat ngobrol ya sebelum masuk ke sini itu ada yang masih disemai, ada yang masih remaja, ada yang buah kecil, ada yang lagi polinasi. Ada yang polinasi istilahnya ya. Nah, itu kita jelaskan sambil keliling, Mas. Boleh. Boleh. Monggo. Lewat mana dulu ini? Muter lewat sini nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini karena kita memang settingnya kan untuk wisata petik, Mas. Gitu. Jadi luasan GH ini nggak terlalu besar sebenarnya. Kita ada 3.000 meter. Tapi kita bikin ada 6 GH. Ada 6 GH. Ada 6 GH itu greenhouse. Gitu. Nah, ini nanti yang paling dekat untuk mau panen ini mungkin di 2 minggu lagi gitu ya. Jadi ini ada melon Dalmatian sama Golden Emerald. Oh ya. Oke, itu nanti kita akan masuk ke sana ya. Ya, nanti kita akan masuk ke sini. Nah, ini kita coba ke ruang semai dulu ya. Gitu. Ruang semai itu berarti dia dari biji ya? Iya, betul, dari biji. Jadi kita sudah rendam, sudah inkubasi, sudah keluar camba, kita pindahkan ke rockwool. Nah, itu nanti untuk proses pindah ke sini nanti. Jadi ini masih kosong. Ini ruangan ini masih kosong. Kita baru aja panen kemarin. Nah, jadi yang akan disemai ini nanti akan pindah ke sini. Berarti setelah panen dia bisa langsung digunakan lagi? Betul. Jadi setelah panen kita bersih-bersih segala macam. Paling cepet tuh 5 paling lama 1 minggu kita udah bisa pindah. 1 minggu setelah panen. 1 minggu setelah panen, betul. Nah, ini ruang semai kita gitu. Tapi mohon maaf belum bisa masuk gitu karena kita masih menjaga steril. Nah, jadi ini kapasitasnya itu kalau satu greenhouse ini kan kurang lebih sekitar 360 gitu. 360 batang tanaman gitu. Jadi kita biasa semai kita lebihkan 10-15%. Gitu. Jadi paling banyak kita sampai 380 lah kurang lebih, paling banyak 400 lah. Gitu. Nah, jadi prosesnya ini semai di sini. Sebelum di sini panen biasa kita udah melakukan proses penyemaian gitu. Karena kan dia
dia kita bilangnya HSS atau Ya. hari setelah semai. Ya. Gitu. Jadi prosesnya ini 10 sampai 12 hari di luar. Hmm. Gitu. Nah, proses ini kan paling cuma 5 sampai 7 hari. Oh. Nah, jadi biar jeda itu sini selesai, kita langsung masuk, ini kita proses dulu. Oh, jadi Gitu. tidak menunggu waktu lama nanti untuk ketika pindah ke Betul. greenhouse pembesaran sampai pembuahan ya. Betul. Oke. Kayak gitu. Nah, Ini untuk yang yang semai. ini, untuk semai ini kita lagi proses untuk golden aroma. Golden aroma. Ada golden aroma itu buahnya hijau, dalamnya orange. Hmm. Sama ada satu lagi kita dikasih sampel dari Tunas Agro, salah satu Benih ya, penyedia benih. produksi benih juga, khusus untuk yang premium. Jadi Java Mas. Jadi kalau Masnya tahu di Jepang ada Yubari kan namanya. Iya. Jadi yang dalamnya tuh lembut. Iya. Nah ini lagi dikasih sampel yang mirip seperti itu tapi produksi lokal. Oh, Gitu. Jadi oke. premium itu kan ada yang impor, ada yang lokal. Iya. Nah Tunas Agro ini salah satu yang yang produksi untuk lokalnya lah. Misalnya seperti itu. Nah ini kita lagi coba untuk prosesnya. Oke, dari sini lanjut berarti ke Kita ke sebelah. Tuh, jadi ini biasa untuk semai kan. Gitu. Nah tahapannya biasa dari setelah semai yang paling kecil tuh ini. Nah ini lagi proses polinasi. Polinasi itu apa dijelaskan Mas Arif? Nah, Untuk polinasi itu sobat sebenarnya culture gampangnya tahu. perkawinan ya. Gitu. Jadi Perkawinan. proses mengkawinkan bunga jantan dengan bunga betina. Gitu. Dia tidak Nah. bisa terjadi secara alami. Bisa tapi agak susah. Jadi kalaupun mau alami dia harus di luar kan. Di luar itu nanti biasanya kan dengan angin atau Ya, dengan bantuan serangga gitu. Nah kalau di kita sebenarnya bisa pakai dua cara. Ada manual, ada pakai lebah. Nah tapi yang sering kita lakukan di sini kita menggunakan lebah. Lebah madu itu? Betul, lebah madu, lebah apis itu. Itu sengaja dipelihara di dalam atau dilepaskan? Biasa kita beli udah kotakan gitu. Jadi kalau pas waktunya polinasi, malamnya kita masukkan. Gitu. Jadi dia akan stay di sini kurang lebih 5 sampai 7 hari. Untuk mengawinkan. Untuk proses polinasi. Polinasi. Setelah itu lebahnya berarti diambil. Setelah 7 hari lebah kita keluarkan. Jadi kalau tadi yang tempat pertama kali kita datang itu kita sengaja ada tanam bunga-bunga segala macam ya, harapannya setelah lebah keluar masih bisa dapat madu di situ. Karena ada kandang itu ya, Betul. nanti bisa diambil lagi berarti ya. Betul. Harapannya kan ini setiap 2 minggu kan kita panen. Artinya setiap 2 minggu pun kita akan proses polinasi itu. Jadi nanti lebah akan masuk lagi. Iya. Terjeleknya kalau lebah mati ya mau nggak mau beli lagi. Beli lagi. Gitu. Berarti untuk satu GH ini ukuran berapa nih Mas? Ini ukuran 15 kali 16. 15 kali 16. 12 kali 13. 12 kali 13. Berapa ekor madu nih yang diperlukan? Ini lebahnya kita butuh 1 kotak. Satu kotak ya? 1 kotak itu mungkin kurang lebih koloninya ada sekitar 1000-an ya. 1000-an. Betul. Oke. Nah, ini kan bunga-bunganya udah pada keluar nih. Iya. Kan kalau lihat bunga-bunga udah pada keluar. Nah, salah satu indikator kapan kita masukin lebah itu ketika bunga betinanya udah mulai kebuka juga. Itu lebih efektif dibanding satu persatu dikawinkan itu ya? Selama ini yang kita lakukan lebah lebih bagus. Lebih bagus. Gitu. Tapi tidak menutup bahwa manual juga bisa. Ya, Manual juga bisa. kayak vanili itu kan manual dia ya? Ya kalau vanili manual. Oke. Seperti itu. Oke, kita kemana lagi nih? Oke, nah ini setelah ini mungkin kita langsung yang berbuah tadi ya. Oke, ini polinasi tadi berapa lama berarti? Polinasi sekitar 5 sampai 7 hari lah. Enggak, setelah tadi dari benih itu HSS? Jadi proses HSS atau hari setelah semai itu 10 sampai 12 hari. Hari. Ya. Nanti pindah ke talang, itu masuknya 1 HST atau hari setelah tanam. Gitu. Oh nah, ya. Itu kurang lebih prosesnya 20 HST atau 20 hari setelah tanam. 20 hari setelah tanam Itu polinasi. Proses polinasi. Oke. Tuh. Ini kenapa Mas? Gagal? Nah, ini yang lebihan-lebihan benih yang udah kita tanam. Oke. Tuh, jadi kan kadang masih ada di dalam yang suka rusak, nggak bagus, kita ganti. Kayak gitu. Oke. Gitu. Ini masih kecil sih kalau ini, mungkin baru 7 HST lah. 7 HST ya. Masih Dari yang diambil dari HSS itu ya. Iya, betul. Oke, Sobat Culture, kita akan ngobrol lebih jauh nanti di dalam greenhouse. Kita ingin tahu berapa biaya 1 batang melon di greenhouse, dan di sini metode tanamnya adalah hidroponik. Ya, dengan air yang mengalir ya, Mas Arif ya. Jadi kita akan ngobrol lebih lanjut di dalam greenhouse. Ya.
Mas, ini daunnya bisa kering ini karena penyakit atau karena dia daun yang memang sudah tua, Mas? Jadi gini ya, kalau di melon itu kita nyebutnya ini daun bendera. Jadi daun yang langsung buah itu namanya daun bendera. Nah ini kenapa kering? Ini nunjukin kalau dia udah mulai matang. Oh, gitu. bukan Jadi, karena penyakit? Bukan, jadi ada yang karena penyakit, ada yang dia udah mulai matang. Nah kalau daun ini, daun yang pertama ini, kalau dia sudah menguning kemudian mengering, itu artinya sudah mau dekat panen. Atau bahkan udah bisa panen. Jadi ini salah satu indikatornya, itu dilihat daunnya kering. Nah, itu artinya melon ini Dalmatian ya? Dalmatian. Ini melon yang paling premium di kebun ini ya? Iya, best sellernya lah istilahnya, banyak yang senang. Ini akan panen. Tapi ngomong-ngomong soal kebun ini, Mas, ini milik jenengan pribadi atau komunitas atau siapa yang punya nih? Iya, jadi ini kebetulan ini bisnisnya saya join sama kakak ipar ya. Join dengan kakak ipar saya, Mas Ade sama Mas Arfi. Seperti itu. Jadi memang bisa dibilang bisnis keluarga lah. Gitu. Kita menjalankannya bareng-bareng seperti itu. Bisnis keluarga yang menghasilkan. Oke, kita nanti lanjut ke apa tadi saya lihat ada petugas yang apa? Iya, sedang memotong-motong ya. Proses pruning itu. Kita lanjut ke sana. Ini ada aktivitas apa nih, teman-teman nih? Jadi sebenarnya ini kan udah proses mau akhir ya, udah mau mendekati panen ya. Gitu ya. Cuman memang ini tetap kita perhatikan kalau misalkan pruning atas tuh kadang masih ada sulur-sulur. Oh ini ya. Jadi kayak misalkan sulur-sulur yang masih menonjol gitu atau bunga-bunga itu tetap kita potong. Kayak gitu. Nah jadi ini bagian-bagian yang menjulur-menjulur itu tetap kita potong kayak gitu. Nah fungsinya itu sebenarnya biar nutrisinya makin fokus ke buah, gitu. Karena kalau misalkan itu nggak kita potong, nutrisinya larinya ke situ. Kayak gitu. Dan ini memang pekerjaan yang rutin dikerjakan teman-teman kebun lah. Gitu. Ini kebetulan juga kita selain yang kerja di sini, anak kebun kita ada kerjasama juga dengan beberapa kampus. Jadi ini ada anak magang ini dari Polinela. Lampung gitu. Nah mereka ada 3 orang lagi magang di sini. Itu salah satunya Mas Geri ini. Oh berarti menerima juga kalau misalnya ada kampus atau institusi pendidikan yang ingin kerjasama juga ya? Betul. Terutama tadi magang. Betul. Jadi kita terbuka untuk kerjasama magang. Kalau Mas Wahid ini memang pekerja kita di sini. Oh ini Mas Fatih. Mas Wahid nih Mas Geri seperti itu. Ya ini rutinitas yang sebenarnya ini biasa kita lakukan pagi sampai sore lah. Pagi sampai sore? Pagi sampai sore. Setiap GH pasti keliling ya? Harus dicek masing-masing. Ini kalau jangan sampai yang bunga itu jadi buah berarti kan? Betul. Jadi akan menyerap nutrisinya? Betul, ada potensi yang berbunga itu bisa jadi buah lagi itu ada. Walaupun sebenarnya lebah udah kita keluarkan kan. Tetapi kadang suka ada yang ketinggalan belakangan tuh suka jadi juga. Iya. Ya sebenarnya kuncinya di mereka ini Mas. Gitu. Jadi kalau mereka yang di kebunnya apik, bagus gitu, telaten, tanamannya bagus. Gitu. Jadi memang salah satu kuncinya di teman-teman yang di harus telaten juga melihat. Betul, harus telaten. Ini kayak misalnya ini nih dia berarti nah ini kemarin udah dipotong, mati. Ini kena busuk batang. Iya. Kan memang sekarang nih musim hujannya lagi lama banget ya Mas ya. Gitu. Jadi memang penyakitnya banyak sekali memang. Dari busuk batang, jamur, pasti ada aja. Walaupun di GH tuh tetap ada potensi penyakit. Potensi itu tetap akan ada ya. Sehingga tadi itu pentingnya SDM untuk mengawasi itu ya. Betul. Karena memang mereka juga kita arahkan untuk setiap sore report. Jadi ada kendala apa, mengerjakan apa dalam hari itu, kita tahu semua gitu. Kita bisa pantau. Ya. Kata Mas Arif ini akan panen sekitar seminggu lagi ya Mas ya? 2 minggu lagi. 2 minggu lagi. Yeah. 2 minggu lagi akan panen. Di sini ada melon
Dalmatian, Dalmatian, sama Golden Emerald. Ya. Nah, Mas Arief jelaskan nih istimewanya yang Dalmatian ini apa nih? Kalau yang Dalmatian ya, Dalmatian ini termasuk yang favorit kalau di kita, gitu. Karena dari segi kemanisan, tekstur, terus bentuknya unik. Gitu. Jadi kenapa dibilang Dalmatian? Karena warnanya kayak gini, Mas. Jadi ada trotol-trotol kayak gitu. Jadi dia dipanggil Dalmatian, gitu. Ini benih dari mana, Mas? Ini benih dari Lentera. Jadi Lentera Agro produksinya ada di Kulon Progo. Jadi dia impor dari luar, tapi dia yang menyebarkan di sini. Seperti itu. Ini panennya setelah? Panennya setelah 70 hari. 70 hari. Sebenarnya di 65 udah bisa, tapi kita panen di 70 hari. Nah, Mas, ini kan kalau saya perhatikan di kebun ini dan saya lihat beberapa juga di kebun-kebun yang lain tuh satu batang ya. Itu hanya disisakan satu melon saja. Satu buah. Satu buah saja. Satu buah. Kalau ini kan bisa berbuah banyak ya. Sebenarnya kalau mau dibuahkan banyak bisa berbuah banyak gitu. Cuman memang kita setting per satu tanaman itu kita cuma ambil satu buah. Kenapa? Karena kita ngejar di kualitasnya, Mas. Kualitasnya baik dari segi rasa maupun dari segi kemanisan. Gitu. Karena ini kan sebenarnya dari masing-masing cabang ini kan bisa ngeluarin buah. Gitu. Tapi kita pilih salah satu cabang yang bagus gitu, kita sisakan satu aja. Jadi kendalanya kalau misalkan dibuahkan lebih dari satu, biasa rasanya agak kurang. Terus buahnya juga kurang maksimal. Karena nutrisinya dibagi ya? Karena nutrisinya terbagi. Bukan tidak bisa ya, bisa, tapi butuh ekstra lah. Gitu. Nah, alasannya apa, Mas? Kemudian memilih menggunakan metode hidroponik ya? Hidroponik pun ini yang dia air mengalir ya? Betul. Kenapa bukan yang pakai tanah atau mungkin ada juga irigasi tetes ya kalau nggak salah? Betul. Jadi gini, Mas, kita udah coba ada dua metode yang kita pakai. Gitu. Jadi kemarin pertama kali kita pakai model yang veritigasi tetes. Gitu. Jadi veritigasi tetes itu semi-semi lah. Gitu. Jadi dia dalam polybag menggunakan kokopit, tapi juga menggunakan tetesan air. Gitu. Nah, pertama kita pakai itu, terus kita beralih menggunakan ini NFT. Gitu. Jadi kalau NFT pure menggunakan air. Gitu. Nah, kenapa kita akhirnya memilih ini? Pertama sebenarnya dari segi kemudahan. Gitu. Jadi kita udah coba dua metode itu. Pakai NFT itu setelah panennya sangat mudah. Gitu. Jadi kalau pertama kali kita pakai veritigasi tetes itu setelah panen kita harus keluarkan polybagnya, kita harus bersihkan polybagnya, terus kemudian tata lagi ke dalam. Gitu. Jadi prosesnya banyak. Gitu. Terus setiap drip itu kita harus bersihkan gitu. Jadi setelah kita lihat proses keribetannya sepertinya lebih mudah NFT kayak gitu. Terus penggunaan nutrisinya pun jauh lebih irit NFT dibandingkan yang lain. Tidak bilang veritigasi tetes kurang bagus ya, jadi ada kelebihan ada kekurangan masing-masing. Cuman selama kita menggunakan itu kita lebih nyaman di NFT. Mencari efektivitasnya. Betul gitu. Cuman memang buat teman-teman ada kekurangannya memang kalau NFT dari segi penyebaran penyakit di akar gitu. Jadi kalau veritigasi tetes karena dia sendiri-sendiri di masing-masing polybag itu penyakit di akar lebih aman, jadi dia tidak menyebar. Gitu. Kalau misalkan NFT ini kan semuanya mengalir nih, jadi mengalir semua di dalam talang, jadi kita butuh ekstra penanganan di air. Tantangannya adalah di penyakit ya, di penyakit akar ya, penyakit karena betul. Air ini mengalir semua nih ya, melewati mengalir semua. Jadi masuk ke satu sumber mengalir lagi semua. Oke. Nah. Kalau dari sisi biaya perawatan nih untuk model hidroponik yang seperti ini itu satu pohon bisa sampai panen ya, usia panen biayanya bisa sampai berapa, Mas? Kita pernah hitung ya, jadi untuk satu buah itu secara HPP-nya itu sekitar 10.000. 10 sampai 12 kurang lebih. Jadi ada banyak faktor gitu. Cuman kalau di kita sekitar 10.000 sampai 12.000. Jadi faktor SDM pun sangat berpengaruh karena kan nanti akan jadi faktor bagi gitu kan. Terus kemudian benih yang dipakai pun berpengaruh. Contoh kalau yang Dalmatian ini benihnya paling mahal. Golden Emerald ini benihnya paling mahal. Golden Emerald ini ya.
Jadi Golden Emerald ini benihnya paling mahal. Itu pun kalau misalkan contoh misalkan semuanya Golden Emerald pasti secara cost akan lebih tinggi gitu. Kalau misalkan benih-benih yang jauh lebih kompetitif lah itu pasti secara cost akan lebih murah. Cuman gambaran kasar kita pernah hitung kurang lebih sekitar 10.000. 10.000 ya. 10.000 lah. Gitu. Nah, itu kan untuk biaya perawatan ya sampai panen. Nah ini kan salah satu yang mahal untuk greenhouse itu kan yang membuat greenhouse-nya ya. Betul. Nah betul, kalau saya lihat ini kan pilihannya menggunakan kerangka bambu. Betul. Kenapa nggak pakai baja ringan yang mungkin lebih awet itu? Betul. Jadi sebenarnya sih tergantung balik lagi masing-masing sih ya gitu. Mau konsep yang mana ada kelebihan ada kurang masing-masing. Secara yang paling membedakan adalah dari cost dan daya tahan sebenarnya gitu. Kalau pakai bambu pasti jauh lebih murah gitu. Kalau mau dibandingkan bisa 1:3 bambu sama besi gitu ya. Contoh misalkan bambunya habis 10 juta misalkan besi atau galvanum itu bisa sampai 30 juta. Itu yang pertama. Kedua daya tahan. Kalau bambu kan bisa 3 sampai 5 tahun lah gitu. Kalau misalkan besi bisa 10 sampai 15 tahun gitu. Jadi balik lagi sebenarnya mau ngejar yang mana. Kalau misalkan mau ngejar BEP cepat, balik modal cepat ya pakai bambu. Pakai bambu. Betul. Tapi kalau mau ya nyaman lah, saya punya lahan sendiri, mau ya jangka panjang, nggak terlalu kesusu pakai besi atau galvanum itu aman. Gitu. Cuman memang cost-nya jauh lebih besar. Artinya menyesuaikan dengan modal yang dipunya ya. Gitu. Betul, modal yang dipunya, kemudian lahan juga. Lahan juga ya. Nah kalau kayak gini itu bisa diterapkan di lingkup keluarga mungkin atau komunitas nggak sih Mas? Bisa gitu. Jadi kebetulan kemarin kan kita juga mengadakan pelatihan gitu. Jadi kita juga buka pelatihan untuk yang mau melakukan budidaya melon. Nah, salah satu pesertanya itu juga dia pengen bikinnya di atas rumah. Gitu. Jadi memang untuk skala kecil lah gitu, skala yang rumah tidak tangga besar. lah mungkin ya. Rumah tangga, betul. Itu bisa. Cuman mungkin nanti model instalasinya agak sedikit dimodif sedikit lah gitu. Jadi nggak terlalu besar gitu kan. Iya. Itu memungkinkan berarti ya. Memungkinkan gitu. Jadi dia Sobat Culture, jadi kalau misalnya ingin panen melon di kebun sendiri dengan kualitas yang terjaga ya, karena ya ditangani sendiri gitu kan. Tantangannya cuma ya agak ribet sedikit mungkin ya. Betul. Tapi itu sangat mungkin diterapkan di keluarga. Dan dari Mas Syarif lewat apa nama ininya? Kita untuk pelatihannya kita bekerja sama dengan kelurahan. Dengan kelurahan. Kalau kita kan untuk farmnya kita namanya Unijava Farm. Unijava Farm. Betul, kita kerja sama dengan kelurahan dalam hal ini Bungkal atau Bumdes Sardonoharjo. Seperti itu. Ini bisa jadi peluang untuk usaha milik desa berarti ya? Betul. Jadi kita pun setiap kali panen kita kerja sama juga dengan kelurahan. Gitu. Jadi kita ya untuk semuanya dapat merasakan kita sharing komisi juga. Jadi kalau nanti ada dari pihak kelurahan, ada yang datang istilahnya linknya dari mereka gitu, kita ada bagi sharing komisi ke mereka. Oke, berarti misalnya ada komunitas atau ada lembaga atau ada perorangan mau pelatihan atau ingin belajar melonnya di sini lewat kelurahan. Bisa kelurahan sini atau langsung kelurahan sini Sardonoharjo. Sardonoharjo ya. Jadi, kelurahan Sardonoharjo, Kecamatan Kapanewon Ngaglik, Kabupaten Sleman. Betul. Jadi bisa langsung cek di IG kita IG kita Unijava Farm atau cek di Bungkal atau Bumdes Sardonoharjo bisa untuk melakukan pelatihan. Oke, gitu Sobat Culture ya. Nah, ini kembali ke tadi panenan. Nah, panenan kalau yang golden ini sering saya lihat di apa? Supermarket besar ya. Pasar serba ada ya. Ya, betul. Ini dia panennya berapa? Setelah usianya berapa? 60 hari juga Mas setelah 70. Tanam? 70. Jadi kalau standar melon biasanya 70 hari setelah tanam. Paling cepat itu ada yang 60 hari. Paling lama sekitar 80 sampai 85 hari. Cuman secara standarnya kurang lebih di 70 hari setelah tanam. Ya. Gitu. Nah, untuk harga jual nih ya, karena ini kan melon premium dan memang tidak dijual di umum ya, karena memang ini wisata petik. Nah itu satu buahnya seperti yang Golden Emerald ini dijual berapa Mas per kilo? Kemarin kita untuk wisata petik untuk Golden Emerald atau Intanon ya, jadi ini sebutannya bisa Intanon, Golden Emerald atau Intanon. Jadi beda penyebutan aja. Ini per kilonya kurang lebih 37.000. 37.000 untuk yang ini, betul. Nah yang Dalmatian ini memang agak mahal sedikit, jadi per kilonya ini 40.000. Masih terjangkau lah. Ya, seperti itu. Nah
Pertanyaan terakhir, Mas, sebelum kita akhiri. Kemarin aja ada teman yang bertanya soal bertanam entah itu melon, semangka, apalagi ini premium ya. Yeah. Nah, yang perlu dipikirkan itu apakah sudah punya pasarnya atau yang penting nanam dulu. Okay. Jadi pengalaman kita selama ini, jadi ini kebetulan kan ini greenhouse kita yang kedua ya. Yeah. Greenhouse kita yang pertama itu sebenarnya ada lagi satu itu untuk skala produksi. Yeah. Jadi ini memang beda, ini untuk yang skala wisata petik. Yeah. Nah, pengalaman kita hampir 4 tahun lebih menjalankan ini, sebenarnya secara pasarnya aman. Yeah. Jadi memang permintaan itu masih sangat besar gitu ya. Jadi kalau yang mau mencoba di bidang sini, kan pasti khawatirannya sama dengan kita sebelumnya. Ini pasarnya ada nggak sih? Gitu. Pasarnya aman. Kita justru malah lebih ke budidayanya gitu. Jadi teman-teman yang mau join di sini, coba kalau misalkan nggak sempat ikut pelatihan, coba browsing-browsing otodidak sendiri, lebih ke budidaya. Gitu. Karena asal budidayanya bagus, pasarnya nyerap. Oke, gitu. Asal hasilnya bagus, asal hasilnya bagus, pasarnya keserap. Bahkan jeleknya pun kalau hasilnya nggak bagus, Mas, banyak juga yang mau nyerap. Jadi di kita itu kan ada grading, ada grading A, B, C sampai akhir. Gitu. Nah ini kita di sini semua keserap. Gitu. Jadi kalau misalkan jelek, nggak ada, istilahnya jelek semua lah, akhir jatuhnya masih ada buah tapi jelek, itu ada yang mau nampung juga. Gitu. Jadi sebenarnya pasar so far sampai saat ini masih sangat bagus. Gitu. Tinggal gimana caranya kita membudidayanya dengan hasilnya lebih bagus, lebih baik. Oke, Sobat Culture, itu obrolan kita dengan Mas Syarif dari Uni Java Farm. Ya. Nanti silahkan pantau di Instagramnya kalau mau tanya-tanya atau mau bawa komunitasnya atau lembaganya atau BUMDes-nya, mau belajar langsung soal bagaimana menanam melon premium untuk kebutuhan wisata atau mungkin kebutuhan komunitas atau mungkin bahkan kebutuhan keluarga, bisa datang ke kebun Uni Java Farm di Kampung Plumbon, Ngaglik, Sleman. Sobat Culture, tadi kita sudah keliling dan Mas Syarif ngasih kejutan karena ternyata ada satu buah melon. Ternyata masih ada. Panenan kemarin masih ada satu. Panenan kemarin masih ada satu, jadi kita akan cicipi melon ini. Silakan Mas Syarif dijelaskan, ini kelihatannya kecil gitu kan? Iya, ini yang kemarin, kalau tadi sempat lihat itu Golden Emerald atau Intanon. Kemarin kita juga panen ini, dan ini memang agak kecil karena kebetulan kayaknya nih sisaan kemarin nih, gitu ya. Tapi saya angkat tadi antep gitu jadi ya? kalau Intanon tuh misalkan kelihatan kecil tapi kalau ditimbang agak berat. Gitu. Ini bisa 1,2 kurang lebih. Itu memang kecil. Nah, kondisinya nanti ketika mau panen juga mirip seperti ini. Jadi kita ada tag-nya, modelannya kayak gini, persis kayak gini. Gitu. Ini kita coba aja ya. Kita coba ya. Ini dulu belajar berkebun melon dari mana Mas Syarif? Saya tuh aslinya sebenarnya bukan di pertanian Mas, gitu. Background saya tuh malah perbankan. Gitu. Jadi sebenarnya nggak nyambung. Karena hobi? Cuman ya karena hobi, berkebun, terus akhirnya kita otodidak, belajar sendiri, by YouTube gitu. Terus ya akhirnya ikut pelatihannya juga gitu. Jadi ada ikut pelatihan di Pak Sabto waktu itu gitu. Kebetulan di Jogja tuh kita ketemu dengan Pak Sabto. Kita ikut pelatihan di situ selama kurang lebih 2 hari. Nah dari situ akhirnya ya udah learning by doing. Jadi kita bener-bener yang terjun aja ke sini gitu. Jadi apa ya? Bener-bener nggak ada background lah Mas. Gitu kalau dibilang. Ini Sobat Culture tadi yang seperti dijelaskan Mas Syarif, dia kecil tapi antep karena daging buahnya itu tebel ya Mas ya? Iya dagingnya tebel. Ya bijinya ini dia kecil. Ini melon Intanon yang ininya dari Belanda ya, maaf ya Mas? Iya, jadi ini benih impor Belanda. Cuman memang namanya itu diambil dari nama Thailand ya sebenarnya. Intanon itu kan dari Thailand gitu. Tapi kalau benihnya dari Belanda. Kasih CV ya. Mas, coba Mas. Kesan-kesannya gimana Mas? Mantap. Manisnya mantap. Ini kalau tingkat kemanisan atau apa? Breaknya ya?
Jadi kalau di melon premium itu memang yang bedakan itu dari segi kemanisannya, Mas. Satuannya itu adalah Brix. Jadi biasa kalau di premium itu minimal Brix-nya 13. Gitu. Kalau melon-melon yang biasa, misalkan masih nyoba melon pasar yang biasa, itu biasa Brix-nya 10 gitu. Jarang yang di atas 10 itu agak jarang. Ya. Nah, kalau premium biasa di 13. Gitu. Jadi manisnya memang agak beda lah gitu, berasa manis. Ini kalau dicoba kan nendang kan manisnya. Iya. Manisnya bukannya nendang sebenarnya. Nyepak. Nah, ini model buah yang juicy, lembut. Gitu. Ada lagi nanti kita beberapa varian itu modelnya crunchy, garing. Ya pas dimakan tuh krenyes gitu. Jadi memang masing-masing varian tuh ada penikmatnya sendiri gitu. Jadi kalau yang biasa orang-orang tua senangnya kayak gini lembut-lembut seperti ini. Kalau anak-anak muda gitu biasa suka yang crunchy, krenyes. Ini kalau yang lebih tua lagi, lembutnya sampai sini kan ya? Iya, jadi gini Mas, kalau misalkan baru petik melon misalkan didiamkan sekitar 3-5 hari itu biasa dia nanti akan lebih lembut lagi. Oh gitu. Jadi salah satu tipsnya kalau pengen makan buahnya agak lembut, biarin aja dulu. Dan biasanya kadar kemanisannya agak nambah dikit. Iya. Gitu. Tapi agak tricky karena kalau misalkan kita kelamaan juga dia malah alkohol. Keluar beralkohol sedikit. Keluar beralkohol. Jadi ada rasa-rasa alkohol. Jadi itu yang ditunggu jangan terlalu kalian lama. ya. jangan terlalu lama nyimpennya. Tapi memang kalau bahasa Jawanya apa? Dalu itu ya. Terlalu dalu, terlalu matang. Jadi dipakai sendok itu banyak gitu. Ya emang lembut. Tergantung selera. Sampai ketemu lagi di Culture Shock selanjutnya.